Banyak yang mengatakan bila kita mendoakan yang baik untuk orang yang menganiaya kita, maka doa itu akan kembali kepada kita. Jadi ada orang menganiaya kita, kita doakan yang baik buat dia nih, doanya balik ke kita. Bila kita mendoakan yang buruk kepada doa buruk itu, kepada orang yang tadi melakukan hal yang buruk itu, maka kembali ke kita juga. Katanya begitu nih. Apakah demikian benar? Kalau benar, ada hadisnya yang mengatakan hal ini nggak, Bu ya? Kira-kira begitu bertanya. Baik, ketahuilah bahwa orang itu hendaknya bersih hati. Memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang dan cinta. Jangan sekali-kali memandang orang dengan dendam dan kebencian. Termasuk orang yang berbuat salah kepada kita. Jangan kita mendendam lalu menjerumuskan dia masuk neraka. Itu nggak benar. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, zalim dan aniaya kepada kita, kita harus sadar dia adalah saudara kita. Umat Nabi Muhammad. Mari kita memohon kepada Allah agar dia diberi kebaikan. Maka lesan dari hati yang mencintai nggak bisa mendoakan yang jelek. Biarpun dia sesehat apapun, dia pilihannya adalah semoga dia tobat. Ya. Maka biasakan kita mendoakan dengan kebaikan, itu kita terlatih. Melatih diri kita, bahkan semarah apapun. Ada tradisi orang soleh di Arab sana, ada tradisi di kalangan orang baik, kalau lagi marah itu pakai Allah yahdik. Allah yahdik itu maknanya apa? Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Jadi nggak ada caci maki, nggak ada Allah. Cuman kadang-kadang kalimat Allah yahdik ini kalau sudah diungkapkan karena itu adalah bahasa marah, orang masih tersinggung. Allah yahdik mesti marah orang itu. Nah, kalimatnya itu padahal isinya isi doa. Jadi artinya kita ingin biasakan dalam keadaan apapun itu adalah dengan panjatan doa yang baik. Kemudian sesuai dengan riwayat hadis, memang ada hadis Nabi SAW, min abdin muslimin yatul akhir muslimin ala dhahri ghaibi illa wa qala al-malaka wa laka bimithli. Kalau kita mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapan kita atau orang itu bermasalah dengan kita doakan dengan doa kebaikan. Maka malaikat menjawab, kamu dapat duluan. Ini yang selalu kami serukan. Dan kami selalu serukan masalah ini, biasakan kita. Kalau kita punya hajat besar, saya dapat dari guru saya. Petunjuk dari Nabi Muhammad. Kalau kita punya hajat besar, kita cari orang yang paling bermasalah dengan kita. Kita doakan dengan doa kebaikan, maka akan dikabul untuk kita. Allah. Kapan dendam akan tersisa kalau kita bisa mengamalkan ini? Indah hidup. Nah, nggak perlu kita. Kan rugi kalau kita doain jelek. Iya. Nah, ya doa jelek. Adapun doa jelek itu kalau kita mengutuk orang lain, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, kalau kita mengutuk mendoakan orang jelek itu akan dilihat. Kalau dia pantas maka akan kepadanya. Kalau enggak akan balik ke kita. Jadi tetap nggak ada baiknya, rugi kita doakan yang jelek. Pertama kalau doakan jelek, hati kita semakin kotor. Yang kedua, didengar orang lain pun juga tidak nyaman. Iya. Nggak ada baiknya. Maka hari ini sudahlah. Goodbye dengan caci maki, goodbye dengan kutukan. Kalau ada orang bermasalah dengan kita, dia manusia, saudara kita, satu bangsa, setanah air, bahkan mungkin saudara kita, seagama, maka kita doakan, ya Allah, itu jahat banget denganku, ya Allah. Berikan segala kebaikan. Tapi ini adalah kerjaan para kekasih Allah, nggak mudah orang. Bayangkan orang tokonya kecil, yang belanja sedikit, tetangganya tokonya gede, puluhan juta yang belanja setiap hari. Apakah bisa si fakir ini mendoakan, ya Allah, semoga tetanggaku yang kaya semakin kaya, rezekinya melimpah, jadi ahli surga? Ada berat. Karena memang ini adalah tingkat orang pangkat tinggi. Maka ayo kita punya pangkat dari sinilah. Kalau ada orang berbuat dolim pada kita, sudah kita tanggapi dengan doa panjang. Ya Allah, dolim banget dia dengan dia. Itu saudaraku, ya Allah. Merebut warisku, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Berikan segala kebaikan. Sudah ngomong gitu saja. Allahu Akbar. Nggak usahlah kita doain jelek-jelek. Percuma dan rugi. Nggak ada baiknya untuk kita. Baik Bu ya, ini menarik sekali karena memang berat pasti mendoakan orang-orang yang menzalimi kita. Kalau bukan berat, bukan pangkat tinggi yang didapat. Ya itu dia pangkat tinggi, kelas tinggi. Karena itu akan menaikkan derajat kita ya.